Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Triwisnu Hadi Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk pengukuran tekstur tanah. Dan untuk kegiatan saya selanjutnya tetap ikuti perjalanan saya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk mengambil salah satu sampel tanah di salah satu titik yang ada di tempat tinggal saya. Dan ikuti perjalanan saya setelah ini. Baiklah, dalam proses pengambilan tanah ini sendiri saya juga akan memerlukan beberapa alat yang akan saya gunakan untuk pengambilan sampel tanah ini. Untuk alat-alat yang saya perlukan yaitu sebagai berikut. Dalam proses pengambilan sampel tanah ini sendiri kita memerlukan alat dan bahan yakni seperti berikut, yaitu yang pertama adalah tabung logam besi atau pipa paralon, kemudian sekop atau cangkul, kemudian pisau, lalu ada kantong kresek ataupun plastik, dan tali rapiah, kemudian ada palu dan balok kayu, dan kemudian yang terakhir adalah gunting. Alat dan bahannya dapat kita lihat seperti yang telah saya rekam ini. Di sini saya akan mencoba untuk mengambil sampel tanah agregat, dan seperti inilah cara saya mengambil sampel tanahnya. Baiklah, seperti inilah sampel tanah yang akan saya ambil, akan saya pakai. Dan untuk sampel tanah yang lainnya terus ikuti perjalanan saya. Dalam proses pengambilan sampel tanah ini sendiri, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membersihkan terlebih dahulu tanah yang akan kita ambil sebagai sampel. Dan setelah digali tanahnya sedalam 10 cm akan terlihat seperti ini. Setelah dipukul dan tabung besi sudah masuk di dalam permukaan tanah akan terlihat seperti ini. Setelah pipa tabung besi telah berada di kedalaman 10 cm, maka pipa paralon akan terlihat seperti ini.
Setelah tabung besi tadi telah dibersihkan atau disamaratakan tanahnya dengan tabung besinya, maka langkah selanjutnya adalah menali tabung besi tersebut dengan kantong plastik agar tanahnya nantinya tidak berjajaran. Dalam pengambilan sampel tanah terganggu ini, kita dapat menggunakan bekas dari pengambilan sampel tanah tadi dan menghancurkan, kemudian mengambil tanah terganggunya seperti berikut. Dalam proses identifikasi warna tanah ini sendiri, kita memerlukan alat dan juga bahan, yakni seperti kertas Munsell Soil Color Charts, kemudian ballpoint, lalu handphone, kemudian tanah yang telah kita ambil sampelnya tadi, dan juga air. Dan untuk langkah-langkahnya seperti video berikut. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ketika sedang mengidentifikasi warna tanah adalah mengambil 1 genggam sampel tanah yang telah kita ambil dan diratakan kepada telapak tangan. Setelah diratakan ke telapak tangan, lalu kita basahi tanah tersebut menggunakan air dan kemudian kita cocokkan menggunakan kertas Munsell. Setelah menemukan warna tanah yang cocok atau sesuai dengan warna pada kertas Munsell, kemudian tentukan halaman hue, value, dan juga chroma. Dari hasil yang diperoleh melalui praktikum identifikasi warna tanah ini, kami mendapatkan halaman hue, value, dan juga chroma dengan hasil yakni 10 YR 2/1 black. Baik, sekarang kita akan melakukan praktikum untuk mengetahui tekstur tanah dari sampel tanah terganggu. Langkah pertama adalah kita perlu menyiapkan alat dan juga bahan terlebih dahulu. Alat dan bahannya sendiri yaitu sampel tanah terganggu, kemudian air, lalu ada 2 baskom, dan juga grafik panduan. Untuk mencari tekstur tanah, yang pertama harus kita lakukan yaitu mengambil tanah secukupnya. Dan kemudian sampel tanah ini diberikan sedikit air. Setelah ditambahkan sedikit air, kemudian sampel tanah ini dipijit sampai membentuk bola atau kelereng. Apabila tanah masih dirasa kering, bisa ditambahkan sedikit air lagi. Apabila ukuran air sudah dirasa cukup, kemudian membentuk tanah menjadi bentuk bola. Apabila tanah masih tetap menjadi bola seperti ini, maka tanah ini bukan termasuk tanah bertekstur pasir, sehingga kita bisa melanjutkan pada tahap yang berikutnya. Untuk tahap berikutnya yaitu memijit sampel tanah di antara ibu jari dan telunjuk dengan cara menekan perlahan
hingga membentuk pita. Kemudian bentuk pita tanah dengan ketebalan yang sama sampai panjangnya seukuran dengan jari telunjuk. Setelah terbentuk pita seperti ini, maka dapat diketahui bahwa tekstur sampel tanah ini bukanlah tekstur tanah berpasir, sehingga kita dapat melanjutkan pada penentuan tekstur yang selanjutnya. Pada langkah selanjutnya ini, kita akan melihat mengenai panjang dari pita yang sudah kita buat ini. Dan panjang pita ini sebelum putus bisa mencapai panjang lebih dari 5 cm dengan ukuran yang sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah penentuan tekstur apakah tanah ini berpasir ataupun tidak. Tekstur dari tanah ini sendiri ternyata tidak berpasir, sehingga kita dapat melanjutkan tahap yang berikutnya. Karena tekstur tanah ini bukanlah tekstur tanah lempung pasiran atau tidak terasa pasir sama sekali, sehingga kita dapat melanjutkan pada langkah yang berikutnya, yaitu dengan melihat apakah sampel tanah ini lembut atau tidak. Untuk menentukannya, kita bisa menambahkan sedikit air. Setelah saya tambahkan sedikit air, saya merasakan tekstur tanah ini sangatlah lembut, sehingga dapat diketahui bahwa tekstur tanah terganggu yang menjadi sampel pengerjaan saya kali ini memiliki tekstur lempung debuan yang terdiri dari tanah liat dan juga debu. Baik, untuk selanjutnya kita akan menentukan tipe struktur tanah. Untuk pengamatan disesuaikan dengan beberapa bentuk struktur tanah. Di sini saya mempunyai 5 macam bentuk tanah dengan 5 bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada 5 macam bentuk dengan ukuran yang paling besar. Untuk tanah yang pertama berbentuk tidak beraturan. Kemudian untuk tanah yang paling besar yang kedua juga berbentuk tidak beraturan. Selanjutnya untuk tanah yang ketiga juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Kemudian untuk tanah yang keempat
juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Dan tanah yang paling besar yang terakhir juga memiliki bentuk yang sama, yakni dengan bentuk tidak beraturan. Kemudian di sini saya juga memiliki sampel tanah dengan ukuran sedang. Untuk bentuk yang pertama, yaitu berbentuk tidak beraturan atau butir tunggal, karena tanah ini terbuat dari pasir. Kemudian untuk tanah yang kedua, kemudian untuk tanah berukuran sedang yang kedua juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Kemudian untuk tanah yang ketiga juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Tanah yang keempat juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Dan tanah berukuran sedang yang terakhir juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Selanjutnya saya akan menentukan serta mengidentifikasikan bentuk tanah dengan ukuran yang kecil atau sangat kecil. Untuk tanah yang pertama, sama seperti tanah yang sebelumnya, yaitu memiliki bentuk yang tidak beraturan. Tanah yang kedua juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Untuk tanah yang ketiga juga sama, yakni memiliki bentuk yang tidak beraturan. Kemudian untuk tanah yang keempat juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Dan untuk sampel tanah yang terakhir juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Untuk selanjutnya, saya akan menentukan ukuran atau kelas dari struktur tanah. Di sini saya juga menggunakan sampel dari sampel bentuk tanah yang pertama. Untuk struktur tanah dengan ukuran yang pertama, yaitu ada bentuk yang paling besar, memiliki panjang yaitu 9 cm. Kemudian untuk tanah yang kedua memiliki ukuran sepanjang 7 cm. Kemudian untuk tanah yang ketiga memiliki ukuran sepanjang 6 cm. Kemudian untuk tanah yang keempat memiliki ukuran sepanjang 8 cm. Dan untuk tanah paling besar yang terakhir memiliki panjang dengan ukuran yaitu 7 cm. Selanjutnya, saya akan menentukan ukuran dari tanah dengan ukuran sedang. Untuk ukuran panjang pada tanah yang pertama yaitu memiliki panjang 4 cm. Kemudian untuk tanah yang kedua memiliki panjang 5 cm. Selanjutnya untuk tanah yang ketiga memiliki panjang 3 cm. Kemudian untuk tanah yang keempat memiliki panjang 4,5 cm. Dan untuk tanah ukuran sedang yang terakhir memiliki panjang 4,5 cm. Selanjutnya, saya akan menentukan ukuran atau struktur tanah pada
tanah dengan ukuran yang sangat kecil. Untuk sampel tanah yang pertama dengan ukuran yang paling kecil memiliki panjang yaitu sekitar 2 cm. Kemudian untuk tanah yang kedua memiliki panjang 2,5 cm. Selanjutnya untuk tanah yang ketiga memiliki panjang 2 cm. Untuk tanah yang keempat memiliki panjang yaitu 3 cm. Dan untuk sampel tanah berukuran kecil yang terakhir memiliki panjang yaitu 3 cm. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menentukan derajat atau kemantapan dari struktur tanah. Di sini saya juga menggunakan sampel yang pertama tadi, yaitu dengan 5 sampel batuan yang besar, kemudian 5 sampel dengan batuan sedang, dan juga 5 sampel dengan batuan ukuran kecil. Kemudian saya mulai dengan kemantapan dari struktur tanah pada batuan yang paling besar. Untuk kemantapan tanah dari batuan paling besar yang pertama yaitu memiliki ketahanan sedang, karena dapat dengan mudah dengan cukup menggunakan sedikit kekuatan tangan sehingga tanah tersebut bisa hancur. Kemudian saya berlanjut pada struktur tanah yang kedua. Pada struktur tanah ini memiliki kemantapan yang sedang, seperti pada tanah yang pertama, yaitu kita hanya cukup menggunakan sedikit kekuatan sehingga kita bisa menghancurkan tanah ini. Baik, selanjutnya saya akan menentukan kemantapan struktur tanah yang ketiga. Kemantapan dari struktur tanah ini yaitu sedang. Baik, selanjutnya yaitu kemantapan struktur tanah dengan ukuran besar yang keempat. Tanah ini memiliki kemantapan yaitu kuat atau kokoh, di mana tanah ini tidak bisa dihancurkan menggunakan kekuatan tangan, sehingga membutuhkan bantuan dari alat lain seperti palu atau mortir. Baik, untuk yang terakhir yaitu saya akan menentukan kemantapan dari struktur tanah ukuran yang paling besar yang terakhir. Tanah ini memiliki kemantapan yaitu sedang, di mana tanah ini bisa hancur apabila dihancurkan menggunakan kekuatan tangan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menentukan kemantapan struktur tanah dengan ukuran sedang. Untuk kemantapan tanah yang pertama yaitu tanah ini memiliki kemantapan tidak beragregat, di mana tanah ini tidak memiliki kemantapan sama sekali dan sangat mudah dihancurkan karena sebagian besar komponennya terbuat dari pasir. Baik, untuk tanah yang kedua memiliki kemantapan struktur tanah yaitu sedang, karena tanah ini bisa dihancurkan menggunakan kekuatan tangan. Kemudian untuk kemantapan struktur tanah berukuran sedang yang ketiga, tanah ini memiliki kemantapan struktur tanah yaitu sedang. Baik, untuk kemantapan struktur tanah yang keempat, tanah ini memiliki kemantapan struktur yaitu kuat atau kokoh, karena tidak bisa dihancurkan menggunakan kekuatan tangan,
sehingga dibutuhkan alat lain sebagai bantuan untuk menghancurkan tanah ini. Baik, untuk pemantapan struktur tanah berbentuk sedang yang terakhir, tanah ini memiliki kemantapan yaitu sedang karena dapat dihancurkan menggunakan kekuatan tangan. Baik, langsung saja saya akan menentukan derajat atau kemantapan struktur tanah dengan ukuran sedang. Mohon maaf maksud saya dengan ukuran kecil. Untuk kemantapan struktur tanah yang pertama, tanah ini memiliki kemantapan struktur yang sedang karena dapat dihancurkan menggunakan kekuatan kedua tangan. Selanjutnya yaitu kemantapan struktur tanah yang kedua. Tanah ini memiliki kemantapan struktur yaitu lemah, di mana tanah ini sangat mudah sekali hancur apabila dipegang menggunakan tangan. Baik, untuk kemantapan struktur tanah yang ketiga, tanah ini juga memiliki kemantapan struktur yang lemah karena juga sangat mudah sekali hancur apabila digenggam menggunakan kedua jari. Untuk kemantapan struktur tanah yang keempat, tanah ini juga memiliki kemantapan struktur yang lemah karena dapat dengan mudah dihancurkan menggunakan kekuatan dari dua jari. Kemudian langsung saja yaitu yang terakhir, kemantapan struktur tanah ukuran kecil yang terakhir. Tanah ini sama seperti tanah-tanah sebelumnya juga memiliki kemantapan struktur yang lemah karena bisa dengan mudah dihancurkan menggunakan kekuatan dua jari.